Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi ya dalam pertemuan kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan ini tentunya dilatar belakangi dari meningkatnya kesadaran penduduk bumi untuk segera merancang suatu strategi pembangunan yang selama ini diduga sebagai penyebab rusaknya lingkungan ya, dan borosnya sumber daya alam. Dalam hal ini penduduk bumi sepakat untuk bersama-sama berupaya merancang strategi pembangunan berwawasan lingkungan dan terlanjutkan gitu ya. Sehingga dengan strategi ini pembangunan dapat terus berlangsung dan sumber daya alam mampu dilestarikan secara berkesinambungan. Nah, apa sebenarnya pembangunan berkelanjutan? Di sini dari World Commission on Environment and Development (DAK, the Barthelme ya, Commission atau pada tahun 1987 menyimpulkan bahwa pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Jadi bagaimana mengkonsep sebuah pembangunan tetap ada tapi tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang gitu ya. Jadi ekonomi tetap berlanjut, pembangunan tetap berlanjut, tapi bagaimana sih konsep dari berlanjutannya itu ya, keberlanjutannya itu gitu di sini. Nah, pembangunan berkelanjutan sendiri ada 3 pilar ya. Ada pilar ekonomi ya, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, pilar sosialnya. Dan ini harus selaras seimbang ya, seimbang agar kesejahteraan itu ada gitu ya. Bagaimana ekonomi, sosial, goalsnya, lingkungan, environmental goals ya, ekonomi goalsnya itu harus jalan gitu ya, berkelanjutan. Nah, paradigma dari berkelanjutan itu environment, ekonomi, society, well-being ya, menuju pada kesejahteraan hidup yang sejahtera atau human well-being ya. Manusia yang sejahtera. Pertama ada konsep paradigmanya, yang pertama ialah tanpa memperdulikan sistem lingkungan semuanya akan ambruk. Nah itu ya, tentu ya, kalau kita tidak memperdulikan lingkungan hidup maka akan terjadi ketidakseimbangan dari lingkungan hidup itu, seperti bencana alam ya, kemudian kebakaran lingkungan, kemudian kerusakan ekosistem ya, terlalu banyaknya emisi karbon sehingga energi itu boros ya, kemudian dari minyak bumi dan gas itu terlalu dikuras habis sehingga tanpa mempedulikan generasi yang akan datang, sehingga menyebabkan masalah-masalah lingkungan seperti pemanasan global. Nah, hal ini apabila tidak dipedulikan maka semuanya akan rusak ya, ambruk gitu ya. Itu dalam persepsi paradigma berkelanjutan. Yang kedua, tanpa memperdulikan sistem ekonomi, masyarakat tidak dapat maju gitu ya. Tentu ya, namanya konsep ekonomi ini sebagai fondasi pembangunan masyarakat agar maju ya. Kemudian yang ketiga, tanpa memperdulikan sistem sosial, orang tidak akan berkembang gitu ya. Tentu ya, sosial ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sejahtera itu ya. Nah, dalam corporate atau perusahaan tentu ada konsep-konsep yang menyangkut tentang paradigma berkelanjutan seperti CSR ya, Corporate Social Responsibility. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab terkait keadaan sosial di masyarakat gitu ya. Seperti ada foundation ya dan lain-lain. Kemudian di perusahaan juga ada namanya cost recovery ya. Corporate itu ada cost recovery, bagaimana pembiayaan terhadap kerusakan yang diakibatkan kerusakan lingkungannya itu ada ya. Nah, dari paradigma berkelanjutan itu dapat kita pahami tentang bagaimana jantung dari masa depan yang berkelanjutan adalah orang yang berkelanjutan, seseorang yang memiliki etika dan kekuatan diri.
Nanti saya jelaskan ya seperti apa itu. Nah, ada satu konsep bagaimana UNESCO mengatakan bahwa pendidikan pembangunan berkelanjutan atau Education Sustainable Development itu diartikan sebagai suatu konsep yang holistik yang memiliki visi pendidikan di mana semua orang memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab dalam menciptakan dan menikmati masa depan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, visinya ada dua ya. Yang pertama, visi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah sebuah dunia di mana semua orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan yang berkualitas, belajar nilai-nilai, tingkah laku, dan gaya hidup yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan dan untuk transformasi masyarakat yang positif. Yang kedua, pembangunan yang berkelanjutan adalah masa depan di mana setiap orang akan mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang dihargai. Ini ya visinya. Nah, dari prinsip dasar pendidikan pembangunan berkelanjutan, kita dapat mengerti ya. Yang pertama, pendidikan yang sifatnya indisiplin ya, interdisiplin dan holistik. Interdisiplin dalam artian pembelajaran pembangunan berkelanjutan ada di berbagai kurikulum. Kemudian tidak hanya dalam satu subjek mata pelajaran, ya, tidak hanya di IPA atau tentang lingkungan saja gitu ya. Namun dalam pelajaran-pelajaran lain juga mengutamakan tentang wawasan pembangunan berkelanjutan, wawasan lingkungannya itu ya, seperti soal IPA, matematika, IPS, agama, juga bagaimana mengingatkan agar lebih peduli pada lingkungan. Yang kedua, pendidikan berbasis pada pendekatan berpikir sistem sehingga masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman atas keterkaitan antara bagian-bagian yang berada dalam satu sistem. Tidak seperti kacamata kuda ya, ini tentang ekonomi harus maju, tapi mengabaikan dampak dari itu ya. Education Sustainable Development suatu pendekatan terintegrasi tentunya ya. Esensi of Education Sustainable Development itu ada pendidikan gender ya, pendidikan yang damai, hak asasi manusia ya, environmental education, welfare education, kesejahteraan ya, pendidikan, multikultural education, development education ya, di mana pada hakikatnya pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup ini didefinisikan dalam kaitannya dengan kesehatan ya, pendidikan, kemudian kebebasan dan rasa aman ya, freedom and security ya, kebudayaan dan respect terhadap hak asasi manusia, serta mungkin perlu ditambahkan dimensi estetika ya, seperti itu. Ini dalam konsep of Education for Sustainable Development. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengajak agar paradigma pembangunan berkelanjutan, pendidikan pembangunan berwawasan lingkungan itu dapat diberikan kepada anak didik kita dengan baik, yaitu dengan cara ceramahi saya dan saya akan melupakannya. Perlihatkanlah dan mungkin saya akan ingat. Nah, yang terakhir ialah libatkan. Bagaimana kita mengajak agar untuk terlibat ya, libatkan saya dan saya pasti akan mengerti. Ini Cina, kata-kata Cina ya, peribahasa Cinanya. Nah, apa yang Anda lakukan dengan wawasan berkelanjutan gitu ya, pendidikan pembangunan berkelanjutan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari hal yang pesimis harus menjadi optimis ya. Dari pasif menjadi aktif. Bagaimana caranya? Ya. Dari masalah lingkungan, masalah menjadi suatu pemahaman bahwa masalah lingkungan itu adalah masalah manusianya yang berada di lingkungan itu, memberikan solusi dengan perubahan sikap dan perilaku. Nyata, mudah, murah ya. Sekarang lakukan. Demikian ya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.